Lihatlah sekelilingmu, Sari. Mereka semua adalah rakyatmu sekarang. Sambutlah hari pernikahan kita, hari di mana jiwamu resmi menjadi milik alam kegelapan. Aku sudah datang seperti janjiku. Sekarang bersumpah lagi di depan seluruh rakyatmu bahwa kamu tidak akan pernah menyentuh atau menyakiti Dika sampai akhir hayatnya. Jangan mengaturku di istanaku sendiri. Perempuan, janji udah ditepati, anakmu udah sehat. Sekarang tugasmu. Bertahanlah nak, ibu di sini, jangan tinggalkan ibu sendiri. Dingin bu, di pojok itu ada yang terus melihat kita. Dia mau ambil Dika. Tidak ada apa-apa di sana sayang, itu cuma bayangan kain, jangan dilihat. Pejamkan matamu nak, demi ibu, tolong bertahanlah. Ibu sakit, badanku seperti dibakar. Ya Tuhan, apa salah anak ini? Kenapa bukan saya saja yang menanggung semua rasa sakit ini? Tolong, siapapun selamatkan anak saya. Ibu, Dika nggak mau pergi. Dika mau sama ibu aja. Iya nak, kamu nggak akan pergi. Kamu akan selalu sama ibu. Sudah, kamu istirahat ya. Ibu nggak akan ninggalin aku kan? Dika nggak mau sendirian bu. Dika takut dia bakalan ambil Dika. Enggak akan ada yang ambil kamu dari ibu. Ibu pastikan kamu selalu sama ibu. Mas, aku harus bagaimana? Uang kita sudah habis, rumah kita sebentar lagi diambil orang. Dika bisa mati malam ini kalau tidak ada obat. Kenapa kamu pergi begitu cepat, Mas? Aku sekarang kebingungan semenjak kamu pergi. Aku banyak takutnya, Mas. Aku takut kehilangan Dika. Siapa itu? Tangisan tidak akan membeli nyawa perempuan muda. Siapa Anda? Mau apa malam-malam di kuburan? Tolong jangan sakiti saya. Aku hanya pengembara yang bosan mendengar rintihan sia-sia. Anakmu tidak sakit medis. Ada sesuatu yang sedang menggerogoti jiwanya dari dalam. Anda tahu penyakit Dika? Dari mana Anda tahu? Kamu tidak perlu tahu. Yang pasti kamu sedang bingung mencari agar anakmu bisa kembali sembuh kan? Iya, saya tidak tahu lagi harus dengan apa agar anak saya bisa sembuh. Tolong saya Mbak, tolong beritahu cara menyembuhkannya. Saya akan lakukan apa saja. Apa saja, bahkan jika taruhannya adalah dirimu sendiri. Iya, apapun akan saya lakukan asal anak saya bisa sembuh. Saya tidak ingin kehilangan anak saya. Tolong Mbak. Datanglah ke hutan terlarang tengah malam ini. Cari bangunan tua di pusat kabut. Hutan terlarang? Apa di sana anak saya bisa disembuhkan? Di sana ada jawaban untuk anakmu. Tapi ingat, jangan pernah datang kalau hatimu masih ragu, atau kalian berdua akan membusuk di sana. Hutan terlarang. Ada apa di sana? Kenapa harus ke sana? Tapi mungkin ada jalan di sana. Mas, apa ini jawabannya? Apa aku harus mengikuti omongan orang tadi? Tapi aku nggak punya pilihan lain, Mas. Aku pengen anak kita bisa sembuh. Aku harus mencobanya. Ini demi kesembuhan Dika. Aku akan melakukan apapun demi Dika. Tapi aku juga butuh perlindungan dari kamu, Mas. Tolong jaga aku dari sana. Aku tahu kamu sayang aku sama Dika. Demi Dika, ini semua demi Dika. Jangan takut Sari, setan ataupun iblis sekalipun tidak akan bisa menghentikan seorang ibu. Pergi, jangan ganggu saya tidak punya urusan dengan kalian. Calon pengantin, dia datang baunya harum pengantin sang raja. Tutup mulut kalian, saya bukan pengantin siapa-siapa. Saya hanya ingin anak saya sembuh. Pergi kalian semua. Aduh, sakit banget. Aku nggak boleh berhenti di sini. Aku harus sampai di hutan itu. Ini demi Dika. Kenapa tiba-tiba anginnya kencang banget ya? Tapi aku nggak boleh nyerah. Calon pengantin, dia datang baunya harum pengantin sang raja. Suara itu lagi. Langkah yang berani untuk seorang manusia fana. Selamat datang di kediamanku, Sari. Kamu tahu namaku? Apa benar kau bisa menyembuhkan anak aku, Dika? Penyakit anakmu itu adalah hal kecil bagiku. Esok pagi dia akan kembali berlari dan tertawa seolah tidak pernah terjadi apa-apa pada tubuh ringkihnya. Benarkah? Lakukan, tolong lakukan sekarang. Berapa uang yang kau minta? Aku akan cari cara untuk membayarnya. Uang manusiamu tidak ada gunanya dalamku. Aku nggak butuh kertas-kertas itu. Yang aku inginkan adalah dirimu.
Saya? Apa maksudnya? Kenapa harus saya? Setelah anakmu sembuh total, kamu harus kembali ke sini memakai gaun hitam dan menjadi istriku selamanya. Menjadi istrimu? Menjadi bagian dari dunia terkutuk ini? Tidak, aku tidak bisa. Pilihan ada di tanganmu, ibu yang malang. Tolak permintaanku dan pulanglah untuk melihat anakmu mengembuskan napas terakhirnya sebelum subuh datang. Terima permintaanku dan dia akan hidup mandiri. Tapi ingat, jika kamu ingkar janji setelah dia sembuh, aku sendiri yang akan menyambut nyawanya di depan matamu. Pikirkan baik-baik, semua ada di tangan kamu. Saya nggak mau kehilangan Dika. Saya ingin dia sembuh seperti anak yang lain. Kalau memang itu satu-satunya cara anak saya bisa selamat, tolong dibantu. Dia sudah menghilang. Ini semua demi Dika. Aku hanya ingin anakku sembuh, tidak ada yang lain. Ibu, lihat, Dika udah gak sakit lagi. Badanku rasanya ringan sekali, Bu. Dika benar-benar sudah sembuh. Tidak ada yang sakit lagi, Nak. Dadamu tidak sesak. Sama sekali enggak, Bu. Malah Dika lapar sekali sekarang. Tapi, Bu, tadi malam ada om-om baju hitam tinggi sekali berdiri di samping kasur Dika. Dia yang ngusap dada Dika sampai rasanya hangat. Dia bilang dia calon ayah baru Dika. Itu siapa, Bu? Jangan bicara sembarangan, Nak. Itu pasti cuma mimpi kamu. Karena terlalu lama demam, tidak ada siapa-siapa di kamar. Astaga, tempat perjanjian itu nyata. Ibu kenapa? Ibu gak seneng ya Dika sembuh? Mana mungkin ibu gak senang. Kesembuhan kamu itu hal yang paling bikin ibu senang. Ibu tadi cuma ngerasa pusing aja. Ibu pikir ibu bakalan kehilangan kamu. Karena Dika udah sembuh, Dika gak akan ninggalin ibu. Dika bakalan jagain ibu. Dika, kamu istirahat aja ya ke kamar. Ibu mau masak. Tapi Dika udah baik-baik aja, Bu. Dika udah sembuh kok. Iya, ibu tahu kamu sudah sembuh. Tapi ibu takut kamu kecapean. Ibu juga mau masak. Kau pasti lapar kan? Tolong nurut ya, Nak. Ya udah deh. Jadi, kamu sudah menyembuhkan anak saya? Sari, warga desa gak heran melihat si Dika. 2 hari lalu bocah itu udah seperti tinggal menunggu aja. Sekarang kok bisa langsung lari-lari begitu? Kamu bawa dia ke dukun mana? Tidak kemana-mana, Pak RT. Ini semua karena mukjizat dari Tuhan. Doa seorang ibu yang dikabulkan. Mukjizat apa? Yang baunya amis begini, Sari? Jangan-jangan kamu pakai pesugihan ya? Nah, bener itu. Suamimu mati kecelakaan saja udah aneh. Sekarang anakmu sembuh mendadak. Jangan bawa sial deh ke desa ini. Jaga ucapan Anda. Saya tidak pernah melakukan hal-hal terkutuk seperti itu. Apa ini? Kok jadi merah gini airnya? Itu apa, Sari? Kok airnya jadi berubah? Saya juga tidak tahu, Pak RT. Saya juga bingung kenapa airnya bisa berubah. Ih, bau amis banget. Gak biasanya kayak gini. Ini pasti ada apa-apa. Sari, waktu meriasmu hampir tiba. Bulan akan segera penuh. Bersiaplah mengantinku. Pergi. Jangan panggil saya. Pergi. Sari, kamu ini kenapa? Kesurupan. Cepat bawa anakmu pulang. Bikin repot aja. Pak RT, saya yakin pasti ada hal yang si Sari sembunyikan. Kampung kita jadi aneh semenjak anaknya sembuh. Itu bener, Pak. Kita jangan diem aja. Kita harus cari tahu, Pak. Tenang semuanya, biar ini jadi urusan saya. Nanti akan saya tanya langsung. Mungkin dia tidak mau ngomong karena banyak orang. Tolong diurus dengan baik ya, Pak. Kami hanya tidak ingin ada kekacauan. Iya, dan untuk sekarang sebaiknya kalian pulang. Ini udah mau maghrib. Kalian selesaikan cuciannya di rumah aja. Lepaskan saya tidak mau pergi. Tolong siapapun yang ada di desa, tolong saya. Tidak ada yang bisa mendengarmu, perempuan. Kamu sendiri yang membuka pintu gerbang kami. Daripada menangis, lebih baik kamu bersenang-senang. Kamu akan menjadi ratu di istana bangkai. Kalian semua iblis, aku terpaksa melakukan ini demi anakku. Jika kalian menyentuh Dika sedikit aja, setelah ini aku bersumpah akan menghancurkan tempat ini. Jangan banyak bicara, istriku. Langkahlah lebih cepat. Para tamu udah lapar menunggu kedatanganmu. Tapi jangan tarik tangan saya begini, sakit.
Berhenti! Siapa yang berani mendekati Istana Agung tanpa izin? Aku Sari, aku datang untuk memenuhi janji pada raja kalian. Oh, sang tumbal kecantikan, pengganti yang ditukar dengan nyawa seseorang bocah manusia. Jangan sebut anakku dengan mulut busukmu itu. Cepat buka gerbangnya, biar semua ini cepat selesai. Masuklah manusia sombong, nikmati malam terakhirmu sebagai manusia. Karena setelah gerbang ini tertutup, jiwamu akan dikuliti setiap hari untuk makan raja kami. Lihatlah sekelilingmu Sari, mereka semua adalah rakyatmu sekarang. Sambutlah hari pernikahan kita, hari di mana jiwamu resmi menjadi milik alam kegelapan. Aku sudah datang seperti janjiku. Sekarang bersumpahlah lagi di depan seluruh rakyatmu bahwa kamu tidak akan pernah menyentuh atau menyakiti Dika sampai akhir hayatnya. Jangan mengaturku di istanaku sendiri. Perempuan, janji udah ditepati, anakmu udah sehat. Sekarang tugasmu hanya diam dan patuh. Dan biarkan aku menghisap sisa umurmu malam ini. Makan, isap jiwanya, jadikan dia bagian dari kita, pengantin hitam. Pengantin hitam. Maafkan ibu Dika, ibu lakukan ini demi kesehatan kamu. Ibu sayang sama kamu Dika. Ibu, jangan mau sama om jahat itu. Dika, kenapa kau bisa ada di sini? Bagaimana kau bisa sampai ke tempat ini, Nak? Pergi, Dika, lari dari sini sekarang juga. Dika nggak mau pulang kalau nggak ada ibu. Dika tahu ibu pergi karena Dika kemarin sakit. Dika nggak mau sehat kalau ibu harus tinggal di tempat kotor ini. Berani sekali kamu bocah manusia menodai istanaku. Kamu udah melanggar batas. Sari, anak ini harus mati malam ini juga karena mengacaukan upacaraku. Jangan sakiti anakku. Ibu, ayo kita pulang. Dika takut, Bu. Demi Tuhan yang menciptakan alam semesta, lindungi anak hamba. Cinta seorang ibu tidak akan pernah bisa ditukar dengan nyawa yang dikuasai iblis. Pergi kamu makhluk terkutuk, pergi dari hidup kami. Oh, kekuatan apa ini? Gawat macam apa yang bisa menembus dinding istanaku? Kamu tidak bisa pergi, Sari. Perjanjian kita mengikat jiwamu. Kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari kegelapanmu. Ikatanku dengan anakku jauh lebih kuat daripada perjanjian terkutukmu. Ayo Dika, genggam tangan ibu kuat-kuat. Ibu, kita pulang kan? Dika takut di sini. Iya nak, kita pulang. Kita nggak akan kesini lagi. Tapi gimana caranya kalau bisa kesini? Aku ngikutin ibu. Ibu tuh dari kemarin aneh. Aku khawatir, makanya aku ngikutin ibu. Makasih nak, kamu sudah selamatkan ibu. Ibu nggak tahu lagi kalau nggak ada kamu. Itu karena Dika sayang sama ibu. Dika pengen sama ibu terus. Kita bakalan terus sama-sama kok nak. Sari, Dika, astaga, kami mencari kalian semalaman ke dalam hutan. Apa yang terjadi? Lihat hutan di belakang kalian, semuanya hangus terbakar tanpa ada api. Iya, Pak RT, tadi malam suara gemuruhnya keras sekali sampai ke desa. Sari, apa yang sebenarnya kamu lakukan di dalam sana? Semuanya sudah selesai Pak RT. Semuanya sudah musnah. Tempat terkutuk itu sudah tidak ada lagi. Ibu, om baju hitam itu udah pergi kan? Dika tinggal takut lagi sekarang. Badan Dika udah sehat total. Iya nak, kamu sudah sembuh. Mulai hari ini kita akan mulai semuanya dari awal lagi. Tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi ketakutan, hanya ada ibu dan kamu.